sekelompok penyakit-penyakit yang mempunyai kaitan di dalam gangguan jaringan ikat, tulang, sendi, serta otot. Di sini yang paling banyak adalah osteoartritis, ya. Penyakit-penyakit reumatik lain, ya, tidak mengenai orang tua saja. Orangnya kita anjurkan, misalnya untuk menurunkan berat badan, ya, karena menurunkan berat badan 10% identik dengan berkurangnya rasa nyeri 50% misalnya. Ya, seringkali kita menerima orang-orang yang sudah berdarah-darah, jadi dia muntah darah, BAB darah, ya. Itu disebabkan karena perilakunya main dokter-dokteran gitu. Tetapi mereka tidak jujur, ya, gitu. Kenapa tidak jujur? Karena mereka menyembunyikannya di balik label herbal. Halo sahabat ruang dokter yang semoga pada hari ini sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pagi hari ini yang akan membahas berbagai gangguan kesehatan yang dikategorikan di dalam sebuah kelompok, yaitu penyakit-penyakit reumatik. Penyakit-penyakit reumatik tidak lain adalah itu tadi, sebuah kelompok penyakit yang mempunyai kesamaan gejala dan tanda karena dia mengenai jaringan ikat, kemudian sendi, tulang, serta otot. Adapun penyebabnya itu bisa ratusan. Nah, oleh karena itu nanti barangkali beberapa topik ini nanti akan kita bahas. Penyakit reumatik adalah sekelompok penyakit-penyakit yang mempunyai kaitan di dalam gangguan jaringan ikat, tulang, sendi, serta otot. Ya, reumatik memang ada satu anggapan, ya, bahwa dia merupakan penyakit sesuai dengan pertambahan usia. Ada benarnya memang, tapi tidak sepenuhnya benar, karena memang betul bahwa kalau seluruh penyakit reumatik itu kita gabungkan, ya, di dalam satu database, maka yang akan mencuat adalah kelompoknya para orang-orang tua yang kira-kira berumurnya antara 45-50 tahun. Nah, ini oleh karena itu di sini yang paling banyak adalah osteoartritis, ya. Penyakit-penyakit reumatik lain, ya, tidak mengenai orang tua saja, tetapi bahkan ada yang mendominasi pada orang-orang yang masih remaja, orang-orang yang dewasa muda. Bahkan tidak saja masalah kelompok umur, tetapi juga yang mendominasi misalnya adalah masalah gender tertentu, dalam hal ini adalah wanita. Nah, memang kalau secara keseluruhan betul, ya, jadi bahwa penyakit reumatik didominasi oleh orang-orang yang sudah berusia lebih lanjut dan juga oleh para wanita. Tetapi bukan semua penyakit reumatik, gitu ya, hanya beberapa penyakit reumatik tertentu saja. Penyakit reumatik yang paling sering dijumpai, ya, tergantung sebetulnya dokternya di mana gitu. Kalau pada saat saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam awal-awal di tempat praktek itu kebanyakan adalah penyakit reumatik yang terkategorikan sebagai osteoartritis. Masyarakat awam menyebutnya sebagai pengapuran. Sebetulnya sih tidak tepat benar, ya, itu, tetapi ya nggak ada lagi padanan lain. Jadi memang terpaksa kita menggunakan osteoartritis itu disebutkan sebagai pengapuran, ya. Nah, adalah sebetulnya yang dikenal masyarakat sangat luas itu adalah penyakit yang suka disebut sebagai penyakit asam urat, walaupun sebetulnya tidak ada penyakit asam urat itu. Penyakit asam urat sebetulnya terjemahan atau merupakan satu persepsi masyarakat dari satu gangguan kesehatan yang namanya penyakit gout. Nah, penyakit gout itu memang ada hubungan dengan tingginya kadar asam urat, ya. Jadi kadar asam uratnya sedemikian sehingga menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk pengelolaannya sebetulnya kita bisa bagi antara
pencegahan ya, antara pencegahan kemudian nanti pengobatan dan juga nanti rehabilitasi tentu saja ya, dan nanti kalau perlu adalah ada pembedahan. Nanti saya itu tidak lagi dikerjakan oleh para dokter ahli penyakit dalam, tentu saja oleh teman-teman di ortopedi. Nah, pada saat kita bicara mengenai pencegahan, itu ada beberapa faktor risiko yang nanti membuat orang itu bisa cenderung mengalami penyakit-penyakit reumatik tertentu. Sebetulnya penyakit-penyakit reumatik ini seperti juga penyakit-penyakit lainnya, seperti asma, diabetes mellitus, ya. Kemudian juga misalnya kanker tertentu itu ada unsur genetik ya, atau genomik di situ. Tetapi ini tentu saja tidak berdiri sendiri. Unsur-unsur genetik itu dia harus ada faktor pencetus ya. Jadi faktor-faktor pencetusnya itu pada umumnya adalah dari yang berasal dari diri sendiri maupun berasal dari lingkungan. Nah, kalau kita nanti pada saat kalau kita bicara pencegahan, maka pencegahannya kita mulai dari misalnya adalah mengenai pola hidup, mengenai lifestyle. Misalnya ya salah satunya adalah kita orang-orang Indonesia cenderung menghindari sinar matahari karena takut hitam. Nah, itu juga salah satu masalah sehingga timbullah satu epidemi atau banyak sekali orang-orang yang mengalami kekurangan vitamin D, dan kita tahu vitamin D ternyata setelah kita lihat itu tidak saja berhubungan dengan tulang, tetapi juga dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Yang lain adalah juga termasuk dalam pencegahan adalah pola makan. Pola makan kalau di dalam agama yang saya yakini itu ada 3 sebetulnya rambu-rambunya. Pertama, dia harus halal, kemudian dia harus thayyib. Jadi bukan halal dan enak gitu. Thayyib itu juga meliputi enak, tapi juga dia menyehatkan ya. Ada beberapa makanan nanti kalau dipergunakan secara terus-menerus dia akan menimbulkan masalah. Misalnya adalah makanan-makanan yang mengandung gluten, itu nanti berkaitan dengan penyakit-penyakit yang nanti ada kaitannya dengan gangguan sistem imun ya. Kemudian sama seperti tadi, vitamin D juga tidak saja berhubungan dengan osteoporosis, juga ternyata berkaitan dengan osteoartritis, juga ternyata berkaitan dengan penyakit-penyakit autoimun. Itu jadi pencegahan tuh antara lain seperti itu. Juga misalnya pola hidup yang merokok misalnya. Rokok itu juga tidak saja berkaitan dengan penyakit jantung koroner, tidak saja berkaitan dengan keganasan, malignansi, tapi juga berkaitan dengan penyakit-penyakit reumatik tertentu. Misalnya yang dipengaruhi dan sudah jelas adalah osteoporosis ya. Juga penyakit-penyakit autoimun, misalnya rheumatoid arthritis itu jelas memang pengaruh dari rokok misalnya, dia sehingga terjadi gangguan pada metabolisme protein yang tadinya dari menjadi arginin menjadi citrulline. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kemudian yang penata laksanaan olahraga, tentu saja olahraga yang baik secara teratur. Kemudian penata laksanaan kita bagi 2, yaitu penata laksanaan yang bukan dengan obat atau kita sebut sebagai non farmakologik, dan penata laksanaan yang farmakologik. Penata laksanaan non farmakologik, kalau seandainya misalnya contohnya osteoartritis, dia ada hubungan dengan kegemukan, overweight, obesitas, maka tentu saja orangnya kita anjurkan misalnya untuk menurunkan berat badan ya, karena menurunkan berat badan 10% identik dengan berkurangnya rasa nyeri 50% misalnya, yaitu. Kemudian juga kalau misalnya memang betul setelah diperiksa ternyata vitamin D-nya kurang baik ya, selain juga nanti harus dia menggunakan hari-harinya selama beberapa lama untuk terpapar sinar matahari, juga kita mungkin memberikan suplementasi. Nah, kemudian yang farmakologi itu ada 2 hal lagi. Pertama adalah yang mengendalikan rasa nyeri, karena itu memang yang membuat orang itu datang ke klinik atau ke rumah sakit kalau itu kaitannya dengan penyakit-penyakit reumatik. Dan nanti kalau di mana dimungkinkan, kita memberikan juga penata laksanaan yang ada kaitannya dengan pengendalian aktivitas penyakit ya gitu. Jadi nanti itu tentu saja obatnya berbeda untuk setiap penyakit. Kita juga kerjasama dengan teman-teman di rehabilitasi medik ya, untuk membuat kelunturan, untuk membuat dia mobilitasnya lebih baik. Dan ada satu hal lagi tadi yang saya sebutkan terakhir adalah kalau untuk osteoartritis misalnya, seandainya memang penata laksanaan yang farmakologik itu juga non farmakologik tidak berhasil dan memang fasenya sudah lanjut, maka mungkin sudah harus diganti sendinya dengan memberikan kesempatan pada teman-teman di ortopedi untuk membuat atau untuk melaksanakan
artroplasti. Ya, ada keprihatinan yang mencuat tatkala kalau misalnya kita melihat di rumah sakit itu seringkali kita menerima orang-orang yang sudah berdarah-darah, jadi dia muntah darah, BAB darah, ya. Itu disebabkan karena perilakunya main dokter-dokteran gitu. Jadi bisa memang mereka itu tadinya diresepkan oleh dokter penyakit untuk gangguan kesehatannya. Misalnya untuk obat anti nyeri yang kita sebut sebagai obat antiinflamasi non steroid, ya itu. Jadi setelah dia diresepkan, kemudian dia merasa itu dengan itu enak, lalu kemudian dia menggunakannya sendiri dan membelinya sendiri. Nah, yang juga bikin miris adalah justru penyedia atau outlet dari obat, baik itu toko obat maupun apotek itu seringkali terlalu mudah untuk memberikan kepada pasien, ya, atau kepada orang-orang yang memberikannya, sehingga nanti pasien itu akan selalu ada akses ke situ. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah penggunaan steroid gitu. Nah, ini sangat tidak tepat. Jadi hampir setiap penggunaan obat antiinflamasi non steroid itu juga digunakan bersama dengan steroid, ya. Steroid yang digunakan itu bisa memang tadi itu balik lagi, dia memang dari dokternya, kemudian dia udah merasa enak, oh ini pakai obat ini enak nih, cespleng, kemudian dia mengulangnya sendiri, ya. Bisa juga dia dari teman ke teman, di teman pengajian, teman di gereja, teman misalnya di undangan ketemu, kamu kenapa kok terpincang-pincang, oh begini ini nyeri, ini lututnya, oh kamu makan aja obat ini, nanti itu antara sesama masyarakat sendiri bisa seperti itu. Nah, yang lebih susahnya lagi, ya, itu ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari adanya obat-obat ini yang memang sangat digemari cespleng masyarakat ini, tetapi mereka tidak jujur, ya, gitu. Kenapa tidak jujur? Karena mereka menyembunyikannya di balik label herbal, gitu. Jadi label herbal kita mengenal macam-macam mereknya, ya, dan itu disebutkan sebagai komposisinya itu adalah dari herbal, dari tumbuh-tumbuhan, ya, dari misalnya dari jahe, dari temulawak dan lain-lain. Padahal di dalamnya mungkin saja ada seperti herbalnya, tapi di dalamnya juga sama, ada dexamethasone, ada prednison, ada asam mefenamat itu yang digabung dengan paracetamol, kadang-kadang dengan CTM. Nah, itu yang juga membuat miris. Nanti pasiennya bukan saja nanti bahaya perdarahan, juga dia nanti mukanya biasanya bulat, ya, kemudian perutnya buncit, nanti ada selulit, ya, kemudian juga bisa timbul risiko untuk katarak, ya, kemudian risiko untuk patah tulang dan penyakit-penyakit metabolik, karena steroid adalah hormon. Jadi memang ini yang memang merupakan PR kita bersama, bahwa masyarakat menginginkan pengobatan yang cepat, sekarang dimakan, sekarang juga atau besoknya sudah jag-jag, ya, tetapi tidak memikirkan risikonya, karena memang masyarakat hanya tahu ini benefitnya, tapi tidak begitu memperhitungkan atau tidak tahu mengenai mudaratnya.